Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita masih membahas tentang prediksi ujian sekolah atau ujian madrasah. Dan kali ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 26. Langsung saja kita bahas sama-sama. Di kisi-kisi nomor 26, materinya terkait dengan persamaan kuadrat. Dan indikatornya adalah peserta didik menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang nilai A-nya tidak sama dengan 1 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat ditambah 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Jika X1-nya itu kurang dari X2, maka nilai dari 3X1 ditambah 2X2 adalah titik-titik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktor dari 3X kuadrat ditambah 3X dikurangi 6 ya. Nah, cara mencarinya adalah kita kalikan saja yang depan dengan yang belakang. 3 dikalikan negatif 6, hasilnya adalah negatif 18. Nah, setelah ketemu negatif 18, kita cari hasil perkalian yang hasilnya negatif 18. Yang pertama itu ada 9 kalikan negatif 2 ya. Kan hasilnya negatif 18. Atau yang 9-nya yang negatif, misalkan negatif 9 dikalikan 2, ini juga bisa hasilnya negatif 18. Kemudian ada 6 dikalikan negatif 3, ini hasilnya juga negatif 18. Atau sebaliknya, negatif 6 dikalikan 3. Tapi kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. 9 ditambah negatif 2 itu kan hasilnya 7. Negatif 9 ditambah 2 kan negatif 7. 6 ditambahkan negatif 3 hasilnya 3. Negatif 6 ditambah 3 hasilnya negatif 3. Ternyata yang hasilnya 3 adalah yang ini. Jadi faktornya adalah 6 dan negatif 3. Berarti kita bisa tuliskan 3X ya. Kita tuliskan sama-sama 3X dulu. Karena di sini 3X kuadrat ya. Kita masukkan saja di sini 6 sama negatif 3. Sembarang, bebas. Misalkan di sini yang 6 boleh ditambah 6, di sini yang negatif 3. Kemudian setelah dimasukkan kita bagi dengan koefisiennya. Koefisiennya adalah 3, maka ditulis 3. Kita bagi salah satunya. Misalkan yang belakang kita bagi 3X min 3 dibagi 3. Ini habis ya, jadi 1. Di sini negatif 3 dibagi 3 juga. Karena di sini pengurangan, jadi depan sama belakang harus dibagi 3. Ya, di sini sama dengan 0. Jadi hasilnya kita peroleh 3X ditambah 6 ya. Terus yang belakang adalah X dikurangi 3 dibagi 3 kan 1. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X-nya. Kita keluarkan 3X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 6. X-nya adalah min 6 dibagi 3 min 2. Atau X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Jadi kalau tidak min 2 ya X-nya adalah 1. Ternyata ada aturan lagi kalau X1-nya itu kurang dari X2. Maka yang lebih kecil yang ini. Jadi ini adalah X1, yang sini adalah X2. Kemudian kita substitusikan atau dimasukkan ke dalam 3X1 ditambah 2X2. Kita tuliskan di sini. 3X1 ditambah 2X2 sama dengan kita masukkan 3X1-nya adalah min 2 ditambah 2, X2-nya adalah 1. Jadi 3 dikalikan min 2 adalah min 6. Ditambah 2 kalikan 1, 2. Hasilnya adalah min 4. Jadi jawabannya adalah A. Di soal nomor 27, materinya terkait dengan fungsi kuadrat dan indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas apabila fungsi waktu atau T disimbolkan dengan T ditentukan dengan rumus Ft sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40T. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah titik-titik. Nah, kata kuncinya ada di tinggi maksimum di sini. Ya, sama saja kita diminta mencari tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum dapat dicari dengan cara YP sama dengan D atau diskriminan dibagi dengan negatif 4A. Oke ya.
Nah, kita berarti harus ingat lagi diskriminan. Diskriminan bisa dicari dengan cara B kuadrat min 4AC gitu ya. B kuadratnya yang mana? Jadi kalau di sini ini yang sebagai A, ini sebagai B, kemudian konstantanya adalah C. Tapi di sini karena tidak ada konstantanya berarti C-nya 0 gitu ya. Kita masukkan B-nya 40, berarti 40 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah negatif 4, berarti dikalikan negatif 4 dikalikan 0. Kita hitung dulu, 40 kuadrat, nolnya kita simpan, 4 kuadrat kan 16, berarti nolnya tambah 2, 1600. Negatif 4 dikalikan negatif 4 kan 16, 16 kali 0, 0, berarti sudah selesai. Diskriminannya adalah 1600. Kita masukkan ke rumus YP tadi, diskriminannya adalah 1600. Dibagi dengan negatif 4 dikalikan dengan A-nya adalah negatif 4. Jadi 1600 dibagi negatif 4 kali negatif 4 kan 16. Kita bagi saja 16 bagi 16. Hasilnya adalah 100. Ya, karena di sini dalam meter berarti jawabannya adalah 100 meter B. Soal nomor 28 materinya terkait garis dan sudut. Indikatornya disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pasangan sudut berseberangan. Jadi karena yang diketahui pasangan sudut berseberangan, jadi nanti soalnya bisa diminta menentukan sudut dalam berseberangan atau sudut luar berseberangan. Nah, contoh soalnya adalah seperti berikut. Nah, kita diminta menentukan pasangan sudut dalam berseberangan, ya. Nah, untuk mengingat di sini ada kata-kata sudut dalam. Jadi yang namanya sudut dalam itu adalah sudut yang ada di dalam atau di antara garis yang sejajar, yaitu di antara garis K dan garis L. Berarti antara A4 bisa A3, B1 dan B2 ini adalah sudut dalam. Nah, di sini ada kata-kata berseberangan. Yang dimaksud dengan berseberangan di sini adalah berarti sudutnya dipisahkan oleh garis potongnya, yang mana garis potongnya adalah garis M. Jadi sudut dalam berseberangan yang mungkin adalah kalau tidak sudut A4 dengan sudut B2 gitu ya, maka sudut A3 dengan sudut B1. Kita cari yang sesuai, A4 dengan B2, oh ternyata ada ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Itu sudut dalam berseberangan. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 materinya adalah segitiga dan segi 4. Dan peserta didik dapat menentukan keliling gabungan dua bangun datar. Gambar di atas terdiri atas persegi panjang ABCD dan segitiga sama sisi BCE. Jika panjang AB sama dengan 2AD dan panjang BC adalah 8 cm, keliling bangun yang diarsir adalah titik-titik. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ternyata di sini BC adalah 8 cm. Berarti kita tuliskan di sini 8 cm. Kemudian karena AB sama dengan 2AD, sementara AD-nya adalah sisi yang sejajar, ya, maka di sini juga 8 cm. AB-nya 2 kalinya AD, maka AD-nya 8, sini 2 kalinya, berarti 16. Karena di sini sejajar juga di sini panjangnya 16. Kemudian di sini adalah segitiga sama sisi. Kita ketahui kalau segitiga sama sisi, panjang sisinya sama semua. Kalau di sini 8, maka di sini 8, di sini juga 8. Nah, sekarang kita bisa mencari kelilingnya. Keliling berarti ini 16 ditambah dengan 8 ditambah dengan 8 ditambah dengan yang bawah 16 ditambah dengan AD 8. Jadi hasilnya adalah 16 tambah 16 adalah 32. 8 tambah 8 tambah 8 adalah 24. Hasilnya adalah 56. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 30. Di soal nomor 30 materinya terkait dengan teorema Pythagoras. Indikatornya, peserta didik dapat menghitung jarak terdekat dua tempat. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km.
Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah titik-titik. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, kita berarti perlu ingat bahwa sebuah arah mata angin ya. Jadi kalau ada arah mata angin, itu arahnya ke atas, itu berarti kan utara. Kalau ke bawah berarti selatan. Kalau ke kanan, itu berarti timur. Kalau ke kiri, barat. Gitu ya. Nah, di sini kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Berarti arah panahnya itu ke kiri. Sejauh 100 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km, berarti ke bawah sejauh 75 km. Nah, jarak terpendeknya itu berarti kita tarik garis lurus saja dari titik terakhir ke titik pemberangkatan pertama. Berarti kita garis. Nah, ternyata ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, berarti kita mencari sisi miringnya yang kita cari. Misalkan kita simbolkan dengan M, gitu ya. Maka untuk mencari M, bisa kita cari dengan cara M kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah dengan 75 kuadrat. Karena yang ditanyakan M, maka kita akarkan saja. Akar dari 100 kuadrat itu adalah 10.000. Terus ditambah 75 kuadrat adalah 5.625. Berarti M sama dengan akar dari 15.625. Akar dari 15.625 adalah 125. Jadi panjang M-nya adalah 125 km atau jarak terpendeknya adalah 125 km. Nah, ini kan angkanya besar-besar ya. Jadi sebenarnya kita perlu mengingat adanya triple Pythagoras ya. Jadi kalau kita sederhanakan 75 ini kan sebenarnya hasil dari 3 kali 25 gitu ya. Di sini 100 ini adalah hasil dari 4 dikalikan 25. Ini yang perlu kita ingat 4 sama 3-nya. Jadi kalau sininya 4, di sini adalah 3, maka sisi miringnya itu adalah 5 mesti. Jadi sudah ada pasangannya sendiri untuk Pythagoras. Namanya triple Pythagoras. Sini yang pendek 3, yang tegak adalah 4, maka yang miring adalah 5. Karena semuanya dikalikan 5, maka di sini adalah dikalikan 25. 5 kalikan 25 adalah 125. Sama ya? Iya. Jadi yang perlu diingat, salah satu triple Pythagoras adalah pasangannya 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 125, berarti C. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pandai seperti kalian. Dan juga jangan lupa untuk berikan like pada video ini dan subscribe channel Amri Amriri. Terima kasih.